Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita bertemu kembali di dalam Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan di hari ini. Sebelum bersama-sama kita belajar tentang firman Tuhan, saya mengajak kita mempersiapkan hati kita di dalam doa. Allah Sang Pemilik kehidupan, kami mengucap syukur atas kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk duduk tenang dekat Engkau, mendengarkan pengajaran-Mu. Utuslah Roh-Mu yang kudus menolong kami, supaya kami dimampukan untuk dapat memahami firman-Mu dan senantiasa bersandar penuh pada rencana dan kehendak-Mu di dalam kami melangkah, menghidupi hari-hari pemberian Tuhan. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bersama-sama kita baca dari Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan yang ke-4 yang demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Demikian firman Tuhan. Saudara, tentu banyak di antara saudara yang suka makan buah durian. Bagaimana proses makan buah durian ini? Ya, proses makan buah durian ini dari awal mulai saat membawanya saja sudah tidak mudah. Harus dengan berhati-hati. Sebab kalau kita membawa dan membukanya dengan tidak berhati-hati, mungkin kita akan terkena durinya. Tetapi di sisi lain, juga banyak orang yang suka makan durian, hanya saja tidak mau membukanya sendiri. Maunya dibukakan, kemudian tinggal makan, merasakan nikmatnya, tanpa bersedia menjalani proses yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup beriman kepada Kristus, banyak orang bertindak seperti proses makan buah durian yang tinggal makan. Banyak orang inginnya selamat, ingin diberkati dan hidup senantiasa dalam rahmat Allah. Tetapi untuk menjalani kehidupan yang menuju pada hidup yang diberkati, menuju kepada keselamatan dan rahmat yang sejati, dia enggan. Banyak orang enggan berjalan pada jalan keselamatan. Mengapa? Karena untuk menuju kehidupan yang diberkati, diselamatkan, bukanlah hal yang mudah. Lalu di mana letak kesulitannya? Letak kesulitannya karena jalan yang harus dilalui adalah rencana yang Tuhan persiapkan, yang kerap kali dirasakan oleh manusia itu tidak sesuai dengan jalan dan rencana yang diharapkannya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Abram di dalam bacaan kita saat ini menggambarkan situasi itu. Sebelum Abraham dipanggil menjadi bapa bagi orang percaya, Abraham tinggal di Ur Kasdim. Di Ur Kasdim itu ia masih dipanggil Abram, yang artinya bapa yang mulia, bapa yang terhormat. Nah, dari namanya saja kita sudah mendapat gambaran tentang kehidupan Abram di Ur Kasdim. Ia seseorang yang hidup dengan nyaman, dengan keluarga yang disegani dan memiliki lahan tanah yang luas, ternak, dan para hamba yang tidak sedikit. Dalam situasi yang mulia secara duniawi ini,
Tuhan Allah memanggil Abram. Ia dipanggil keluar dari zona nyamannya. Ia dipanggil untuk mengubah orientasi hidupnya dari kemuliaan duniawi kepada kemuliaan sejati. Kemuliaan sejati yang akan diterimanya kalau Abraham mau hidup percaya sepenuhnya kepada kuasa dan kasih Tuhan Allah. Saudara, panggilan ini tentu tidak mudah bagi Abraham. Memilih untuk mengikuti panggilan Tuhan Allah ini tentu bukan barang yang enteng. Oleh sebab itu, Tuhan Allah kemudian mengaruniakan mengubah namanya dari Abram menjadi Abraham, yang artinya bapa bagi orang percaya. Dengan mengubah nama itu, Tuhan memampukannya untuk memulai hidup barunya. Hidup dalam iman kepada Allah dan menjadikan dan mempersembahkan kehidupannya menjadi sarana keselamatan Allah dinyatakan bagi dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti Abraham, kita pun dipanggil untuk berjalan dengan iman. Sekali lagi saudara, kita dipanggil berjalan dengan iman dan bukan berdiam di dalam iman. Sehingga kalau kita bergumul dalam bekerja, kita membutuhkan pekerjaan, kita bergumul karena situasi yang masih menganggur, tentu yang perlu kita lakukan adalah berdoa. Tetapi tidak berhenti di sana, kita harus pergi keluar rumah mencari pekerjaan sekuat tenaga. Kalau saat ini mungkin kita bergumul tentang sakit penyakit, yang kita lakukan yang pertama berdoa. Tetapi juga harus berobat serta berusaha memiliki habit atau kebiasaan hidup yang sehat. Begitulah gambarannya saudara, berjalan dengan iman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita pun dipanggil dan diingatkan bahwa iman itu tidak hanya berhenti di dalam pemahaman, tetapi harus menjadi satu keyakinan yang dapat mendorong orang-orang percaya berani untuk mengambil langkah-langkah yang nyata. Mari saudara, kita lanjutkan perjalanan hidup kita. Kita berani keluar dari zona nyaman karena Tuhanlah yang memampukan kita. Ia yang mengutus kita, Ia pun akan melengkapi, memelihara dan memberkati kita. Amin.